Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada sesi ini kita akan membahas tentang sekilas tentang analisa regresi. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana sejarah regresi. Nah, regresi atau istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya kecenderungan bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi pula, dan orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Nah, namun ia mengamati ada kecenderungan bahwa tinggi anak bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Galton mengenai regresi universal. Berikutnya adalah hukum regresi universal Galton dikonfirmasi oleh Karl Pearson pada tahun 1903 yang mengumpulkan lebih dari 1000 catatan tinggi anggota sebuah keluarga. Ia menemukan bahwa rata-rata tinggi anak-anak dari kelompok orang tua yang mempunyai tinggi badan lebih rendah daripada tinggi orang tua mereka, dan rata-rata tinggi anak dari kelompok orang tua pendek lebih tinggi daripada tinggi orang tua mereka. Jadi dengan meregres, anak-anak tinggi dan pendek menuju rata-rata tinggi semua orang. Dalam bahasa Galton, hal ini disebut dengan menuju mediokritas atau regression to mediocrity. Nah, interpretasi modern mengenai regresi agak berlainan dengan regresi versi Galton. Di sini analisanya. Yakni secara umum, analisa regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel independen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi dan atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Ini kita lihat dari Gujarati pada tahun 2023. Hasil regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel. Nah, memprediksi nilai variabel dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus, yakni pertama adalah meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Dan yang kedua adalah mengoptimalkan korelasi antara nilai dependen prediksi dan aktual. Ini dilihat dari tulisan Tabachnik dan Fidel tahun 2007. Berikutnya kita akan membahas tentang hubungan statistik dan deterministik. Analisa regresi berhubungan dengan apa yang dikenal dengan hubungan statistik antar variabel, bukan hubungan fungsional atau deterministik dalam suatu fisika klasik. Hubungan statistik antar variabel secara harfiah berkaitan dengan variabel random atau stokastik, yaitu variabel yang memiliki distribusi probabilitas. Di dalam suatu hubungan fungsional atau deterministik yang juga berkaitan dengan hubungan antar variabel, hanya variabel tersebut tidak random atau non-stochastik. Nah, sedangkan sebuah ilustrasi, hasil suatu tanaman sangat tergantung dari temperatur, curah hujan, sinar matahari, dan pupuk. Hubungan ini bersifat statistik walaupun variabel eksplanatory penting. Tetapi seorang ahli pertanian tidak dapat memprediksi hasil pertanian dengan tepat dan pasti oleh karena selalu ada kesalahan pengukuran terhadap variabel eksplanatorinya. Dan ada variabel lain yang mempengaruhi hasil pertanian yang sulit didefinisi secara individual. Jadi selalu ada variabilitas random atau acak dan pada variabel dependen hasil pertanian yang tidak dapat dijelaskan secara penuh oleh variabel eksplanatory.
Di sini. Pada fenomena deterministik seperti hukum gravitasi Newton yang menyatakan setiap partikel di alam semesta akan menarik setiap partikel lainnya dengan kekuatan secara langsung proporsional dengan perkalian massa dan berhubungan terbalik proporsional dengan kuadrat jarak. Nah, secara simbolis dituliskan seperti berikut. Nah, ini hukum gravitasi Newton, di mana F sama dengan K dikalikan massa 1 dan massa 2 dibagi R kuadrat, di mana F adalah kekuatan, M1 dan M2 adalah massa 2 partikel, R adalah jarak, dan K adalah konstanta proporsional. Berikutnya adalah regresi kausalitas. Regresi dan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Walaupun analisis regresi berkaitan dengan hubungan suatu variabel terhadap variabel lainnya, tetapi tidak berarti terdapat hubungan sebab akibat atau kausalitas. Menurut Kendall dan Stuart tahun 1961, hubungan statistik walaupun kuat dan sugestif tidak pernah mampu memberikan hubungan sebab akibat karena pemikirannya adanya hubungan sebab akibat berasal dari luar statistik, yaitu berasal dari teori. Nah, pada contoh kasus hasil pertanian, tidak ada alasan statistik untuk menganggap bahwa curah hujan tidak tergantung dari hasil pertanian. Kenyataannya bahwa kita memperlakukan hasil pertanian tergantung dari curah hujan berkaitan dengan hal luar dipertimbangkan statistik. Secara common sense, hubungan antara variabel antara hasil pertanian dan curah hujan tidak dapat dibalik karena kita tidak dapat mengendalikan curah hujan dengan membuat variasi hasil pertanian. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan statistik semata tidak dapat secara logika dianggap sebagai hubungan sebab akibat. Untuk menyatakan hubungan sebab akibat harus berdasarkan pertimbangan sebelumnya berdasarkan teori. Nah, berdasarkan teori ekonomi kita dapat menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tergantung dari pendapatan. Berikutnya adalah regresi dan korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi atau hubungan. Asosiasi atau hubungan linear antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi mengukur kuatnya asosiasi linear. Misalkan kita ingin mengetahui koefisien korelasi antara merokok dan penyakit jantung, antara nilai ujian statistik dan ujian matematik. Di dalam suatu analisis regresi, kita ingin mengestimasi atau memprediksi nilai rata-rata satu variabel atas dasar nilai tetap dari variabel lainnya. Jadi kita ingin mengetahui apakah kita dapat memprediksi rata-rata nilai ujian statistik dengan mengetahui nilai ujian matematik. Nah, analisis regresi dan korelasi memiliki perbedaan mendasar. Pada analisis regresi terdapat asimetri. Dalam memperlakukan variabel dependen dan variabel independen atau explanatory. Variabel dependen dianggap secara statistik bersifat random atau stokastik, yaitu memiliki distribusi probabilitas. Sedangkan variabel explanatory dianggap memiliki nilai tetap atau fixed pada sampling berulang. Pada analisa korelasi kedua variabel diberlakukan simetris, yaitu tidak ada perbedaan antara variabel dependen dan explanatory. Korelasi antara nilai ujian statistika dan matematika adalah sama dengan korelasi antara nilai ujian matematika dan nilai ujian statistika. Kedua variabel dianggap random. Yang ini. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang terminologi regresi. Nah, analisa regresi mengestimasi hubungan antar variabel dependen dan variabel independen. Kedua variabel ini kadangkala disebut dengan terminologi lain seperti berikut. Pertama, untuk variabel dependen kita sebut dengan explained variable.
kriterion, prediktan, regresan, response, endogenous variable. Sedangkan untuk variabel independen kita sebut dengan explanatory variable, prediktor, regresor, stimulus, dan exogenous. Nah, penelitian yang menguji hubungan satu variabel dependen dengan suatu variabel explanatory seperti pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi disebut dengan analisa regresi sederhana atau simple regression analysis. Penelitian yang melihat hubungan satu variabel dependen terhadap lebih dari suatu variabel explanatory seperti pengaruh hujan, pengaruh curah hujan, temperatur, sinar matahari, pupuk terhadap hasil pertanian disebut dengan analisa regresi berganda atau multiple regression analysis. Nah, istilah random atau acak sinonim dengan stokastik. Variabel random dan stokastik adalah variabel dengan nilai positif atau negatif dengan probabilitas tertentu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang jenis data. Di sini jenis data. Ada 3 jenis data yang digunakan dalam analisa regresi, yaitu data runtun waktu atau time series, data antar ruang atau cross-sectional, dan periode, dan data atau pooled data atau data panel, yakni gabungan antara time series dan cross-sectional. Data runtun waktu berdasarkan observasi yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Data ini dikumpulkan secara reguler dengan waktu harian, misalnya harga saham, mingguan, misalnya data penawaran uang, bulanan, misalnya tingkat pengangguran, indeks harga konsumen, kuartalan, gross sectional, atau gross national product, tahunan, anggaran pemerintah. Data runtun waktu menimbulkan masalah tersendiri bagi ahli ekonometrika, sehingga hampir sebagian besar hasil studi empiris mengasumsikan data runtun waktu bersifat stasioner. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kuantitatif seperti pendapatan harga, penawaran, dan kualitatif seperti laki-laki dan atau wanita, nikah atau tidak. Data kualitatif sering disebut dengan variabel dummy atau variabel kategorikal. Data antar ruang atau cross-sectional adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Sebagai contoh adalah data sensus penduduk yang dilakukan setiap 5 tahun dan survei pengeluaran konsumen. Seperti halnya suatu data runtun waktu atau cross-section juga menimbulkan masalah tersendiri, yaitu masalah heterogenitas. Jika kita memasukkan unit heterogenitas dalam analisis statistik, maka kita harus memperhitungkan pengaruh skala dan ukuran atau size. Dan yang terakhir adalah pooled data, adalah data yang memiliki hubungan 2 elemen atau runtun waktu atau time series dan antar ruang atau cross-sectional. Terdapat jenis khusus pooled data yang disebut dengan data panel atau data longitudinal, atau sering disebut juga mikropanel data atau unit cross-sectional, misalnya keluarga atau perusahaan di sepanjang waktu. Baik, demikian sesi ini penjelasan sederhana tentang analisa regresi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.